Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa kembali ke kelas kita. Ya, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, reformis Islam, pendobrak kebatilan yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Nah, ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabar kita selalu dalam kabar yang baik, ya, membawa kebaikan bagi kita semua dan belajar di tempat yang baik dengan cara yang baik untuk mendapat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Tetap semangat. Haidar, tetap semangat. Semangat. Coba tetap semangat. Sebelumnya doa kelas silakan untuk pimpin baca doa. Baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa kanasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita telah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tujuan kita tadi, yaitu
Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita ya. Allah memberikan ilmu yang banyak kepada kita dan tentunya ilmu yang banyak dan barokah. Amin ya robbal. Nah, sebelumnya di absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Rajo. Kemana Rajo? Ntar dulu. Rajo. Terus siapa lagi? Sudah Rajo saja ya? Berarti yang lainnya hadir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita doakan Rajo nih, karena tidak ada kabar. Mudah-mudahan kalau Rajo sakit, nyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat nyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia ada kegiatan lain, mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Nah, hari ini materinya beda dengan yang sebelumnya ya. Khusus materinya adalah tentang ini, manfaat KAA. Manfaat KAA ya, yaitu coding dan kecerdasan ya ini. Nah, sebentar. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuannya adalah menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial ya. Menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial. Itu tujuan yang pertama. Jadi karena kecerdasan sekarang selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada kita ya, dalam otak kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Juga ternyata dengan kecerdasan tersebut manusia membuat kecerdasan ya. Kecerdasan tersebut dengan ini, kecerdasan artifisial ya. Ya, pengembangannya menyebutkan contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Terus nanti bagaimana misalnya apa sih manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus mengidentifikasi manfaat AI bagi manusia dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pendapat tentang AI secara lisan dengan percaya diri. Itulah tujuan kita ya. Tujuan kita. Nah, itu adalah tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Siap belajar? Siap. Siap semuanya? Siap. Nah, coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Nah, Rafa, Aidar semua. Siap. Berdiri, kakinya ke depan. Tangannya diangkat. Siap? Nah. Biar semangat ya. Biar semangat. Langsung kayak tadi ya. Siap? Siap. Berdiri, kaki ke depan, tangan diangkat. Bareng. Nah. Semangat belum? Belum semangat. Semangat? Semangat. Siap. Itulah diantaranya semangat ya. Nah, sekarang contoh kemarin penggunaan coding. Sekarang duduk dulu. Duduk ya. Kemarin dalam penggunaan coding kan contohnya adalah untuk membuat robot ya. Membuat robot ya. Kalau robot itu harus nurut sama yang membuat robot tersebut ya. Nih ada sedikit permainan. Contoh gini. Pembuat robot. Nah ini si profesornya, Profesor Ridwan Saidi akan membuat robot.
robotnya kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jika ditekan, nanti kelompok 1 bilang Bang Pak. Bang Pak. Siap? Bang Pak. Kalau ini ditekan, aduh Bang Pak. Ya. Kalau ini dudingkeung. Kalau itu ieng-ieng. Nah, itu adalah sebagai kunci dari tombol codingnya. Ya, ketika ditekan Bang Pak, aduh Bang Pak, dudingkeung, ieng-ieng. Siap? Coba dulu. Kurang kencang. Aduh, kurang kencang. Ada di Bang Pak. Kalau robot harus nurut, ya. Aduh Bang Pak, aduh Bang Pak, dudingkeung, ieng-ieng. Siap? Ieng-ieng. Siap? Bang Pak aduh Bang Pak jangan dulu ngomong ya, karena yang ditekan adalah tombol Bang Pak. Siap? Aduh Bang Pak, aduh Bang Pak, aduh Bang Pak, aduh Bang Pak. Ini kurang nih, tombolnya kurang apa nih? Aduh, ini apa nih? Yang rusak, ada yang rusak nih. Dudingkeung, coba. Dudingkeung. Ieng. Siap. Kalau ditekannya lambat, berarti lambat juga bunyinya. Misalnya gini, Bang Pak, ya. Bang Pak. Kalau panjang berarti Bang Pak. Ya, siap. Siap? Bang Pak. Makanya harus konsentrasi. Gak konsentrasi. Nah, siap. Panjang. Bang Pak, aduh Bang Pak, dudingkeung, ieng. Bang Pak, dudingkeung. Nah, itu tombolnya harus sama ya. Kalau ditekan, walaupun sesibuk apapun harus bunyi. Berarti gak konsentrasi. Aduh Bang Pak. Nah, kalau ditekan ternyata gak bunyi, berarti ada yang error. Ya, ada yang error. Dudingkeung, Nah, itu diantaranya. Contoh ya. Contoh menggunakan dengan coding. Tapi nanti mah misalnya dalam alat ya. Dalam alat. Satu tekan, Bang Pak. Ditekan lagi, aduh Bang Pak. Ditekan lagi, dudingkeung. Tekan lagi, ieng. Ketika dipelan-pelan maksudnya, Bang Pak, aduh Bang Pak, dudingkeung, ieng. Nah, itu ya. Siap, kita lanjut belajar? Siap. Nah, selanjutnya pengertian. Nah, ini pengertian AI. AI, kecerdasan artificial intelligence ya. Ini pengertian AI secara sederhana. Ya. Apa AI? Sekarang ya, semua dalam kegiatan kita. Nah, dalam kegiatan kita itu selalu menggunakan AI. Sering menggunakan AI. Bahkan ada
sebuah kebakaran gitu ya. Kebakaran di mana-mana, kayak rame gitu. Gitu. Padahal yang kebakarannya hanya sebesar korek api. Ya, tapi bagaikan terbakar satu kota. Ya, itu karena menggunakan AI. Jadi kecerdasan artifisial ya, ini adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk mengedit contohnya ya. Itu menggunakan AI. Sekarang kita mau bertanya tentang sesuatu apapun, kita bisa menggunakan AI. Contohnya ChatGPT. Ya. Tahu ChatGPT? Tahu. Nah, misalnya cara membuat comrok. Ya. Nih. Contohnya di sini misalnya dalam pengertian pembuatan AI ya, ada otomatis ya. Nih, contoh buktikan ya. Nih di sini, ini dulu, keluar dulu yang ini. Kita di sini pakai Google. Lihat, akan terlihat ya. Di sini, contoh ya, cara kita menggunakan ChatGPT contohnya di sini. Di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul contohnya. Cara membuat comrok. Teng, otomatis nanti si ChatGPT akan mencarikan. Tuh ya. Jelas kan? Nih, bahan-bahannya, kulitnya 500 gram singkong, parut halus, perat sedikit airnya. Terus 2 sendok makan kelapa parut kasar, pilih agar lebih gurih katanya. Terus setengah sendok teh garam. Isiannya 150 gram oncom dihancurkan kasar. Itu udah ada otomatis ya. Karena otomatis bisa membuat 3 siung bawang merah iris halus, 2 siung bawang putih cincang halus, 5 buah cabai rawit dan seterusnya. Terus kesininya masih ada ke bawahnya. Ya. Tuh, langkah-langkahnya. Udah ada. Membuat isian oncom. Ini sudah dijelaskan oleh si AI tadi ya. Tumis bawang merah, putih, cabai dan hingga harum. Masukkan oncom aduk rata. Tambahkan gula, garam, kaldu, bubuk. Gak pakai semen di sini. Ya. Dan daun bawang aduk hingga matang dan agak kering. Ya, angkat dan dinginkan. Terus membuat kulitnya ini. Terus di sini tipsnya ada. Tuh, menggorengnya juga ada di sini. Panaskan minyak dalam jumlah banyak. Contoh lain. Misalnya untuk mencari apa lagi misalnya? Ingin cari apa? Ingin cari apa tentang apa? Kue paling enak. Misalnya kue paling enak. Kue paling enak. Tinggal dicari. Nanti akan mencari dia. Ya. Tuh, soal kue paling enak sebenarnya sangat subjektif katanya. Tergantung selera dan budaya, tapi kalau bicara soal kue, kue modern. Di sini ada tiramisu. Cheesecake dari New York style. Ya. Terus chocolate lap cake, red velvet cake. Kue tradisional. Nih ada nih kue tradisional enak. Klepon, lapis legit, onde-onde, bika Ambon. Ya. Rekomendasi. Atau mau cari kue paling mahal, contohnya ya. Misalnya, apa sih kue paling mahal? Kue paling mahal di dunia. Nah ini. Kue paling mahal di dunia, contohnya tuh, lihat. Ada ternyata ya. 75 juta dolar harganya. Satu kue doang. Ya. 75 juta dolar. 1,1 triliun. Bayangkan kalau harga kue termahal dipakai beli cendol. Wah, kamu tenggelam dalam cendol tersebut. Ya. Itulah kita dengan kecerdasan buatan ini bisa mengetahui ya segalanya. Ini
kue termahal. Termahal di dunia itu ternyata mahal. Bayangkan kalau Nafisa ataupun misalnya Aprina makan kue 1 triliun. Dimakan 1 triliun habis langsung. Akhirnya jadi apa? Akhirnya mah tetap aja ke WC ya. Walaupun dimakannya 1 triliun. 1 triliun kalau dipakai beli cendol tadi. Tenggelam kamu. Ya. Tuh. Ada nih yang 35 juta dolar. Ya, banyak. Itu kembali lagi ke sini. Ini tadi namanya manfaat atau ya manfaatnya tadi ya bisa kita mengetahui ya, bisa mengetahui itu menjelaskan. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan artifisial. AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar mesin bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Nah, sekarang kan banyak ya. Misalnya robot pembersih lantai. Ya. Nanti mah udah gak ada. Si Intan mau melamar jadi pembantu. Misalnya. Itu sudah gak ada nanti. Pembantunya, mohon maaf katanya. Perusahaan kami sudah tidak menerima pembantu. Karena pembantu kami sudah menggunakan robot. Ya. Tahu gak? Robot sekarang udah pinter ya. Nih, ada pengalaman nih. Robot, ya sekarang penjaga restoran itu sudah menggunakan robot. Kalau di Jepang itu sudah menggunakan robot, ya. Langsung datang misalnya si ini, Danri datang mau berbelanja ke satu restoran, datang, tok. Langsung si robotnya sudah menyambut. Hello, how are you? How are you? I'm fine. Si Danri teh. Terus, where do you come from? Oh, I'm Indonesia. Cek Danri teh, I'm Indonesia. Oh, selamat datang di perusahaan kami, di restoran kami, kata si robot. Karena sudah tahu bahwa si Danri orang Indonesia. Oh, mohon maaf, Anda Indonesianya dari mana? Oh, saya dari Sukabumi. Oh, hatur nuhun. Parantos kersa dugi ka restoran ya. Mudah-mudahan tiasa tuang sareng leueut anu lugina. Nah, jadi terus tahu ya. Saking taunya tuh si robot. Ya. Bade pesen naon? Nah, langsung. Nanti mah sudah tidak menggunakan manusia. Ya. Jadi nanti nih, Bapak mau melamar kerja jadi apa misalnya? Itu sudah nggak bisa nanti lama-lama ya karena sudah diganti oleh robot. Ya. Nah, tadi pengertian AI sudah paham? Nah, pengertiannya sudah paham ya. Nanti berarti ada tes di akhir ya tentang pengertiannya. Sekarang adalah bagaimana penggunaan AI? Nah ini contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contoh nih, asisten suara di HP seperti Google Assistant atau Siri, ya. Asisten suara di HP kan? Sekarang sudah zamannya HP kan? Kalau dulu mah nggak ada, makanya sekarang di sini. Terus robot penyapu lantai itu tadi yang menggantikan pembantu rumah tangga. Ya, menggunakan robot. Terus mobil tanpa supir sudah ada kan? Sudah ada mobil tanpa supir. Coba. Terus ini apa? Aplikasi penerjemah bahasa. Aplikasi penerjemah bahasa. Nih, bahasa sekarang kita sudah bisa dirubah. Ya. Misalnya Rapa ngomongnya bahasa Indonesia. Pingin menyampaikan pesan ke Kaila orang Inggris. Ya, misalnya bisa langsung dirubah menggunakan aplikasi, ya. Aplikasinya dari mana? Menggunakan AI. Nah, itu.
Contoh lagi, rekomendasi film di YouTube atau Netflix. Ya, rekomendasi di YouTube apa sih? Kira-kira nih di pekan ini film yang paling bagus, misalnya ya. Itu akan muncul nanti di YouTube atau Netflix. Ya, direkomendasikan langsung oleh AI. Nah, itu diantaranya ya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya manfaatnya. Nah, ini manfaat. Manfaat AI bagi manusia. Disebutkan ya. Coba laki-laki yang sebelah sana siap baca. Tap, apa itu? Membantu pekerjaan rumah tangga. Apakah benar AI bisa membantu? Bisa. Contohnya? Contohnya apa? Tadi apa? Tadi robot penyapu lantai. Berarti membantu rumah tangga, jelas tuh ya, membantu rumah tangga. Terus mempermudah komunikasi. Nah, ini selanjutnya kelompok Bangpak. Apa itu? Bangpak, Duding Pak. Mana Duding Pak? Duding Pak mana? Duding Pak. Ulangi. Duding Pak ini apa ini? Menjaga keamanan rumah. Nah, menjaga keamanan rumah dengan kamera apa disebutnya? CCTV. Nah, itu CCTV. Itu menjaga keamanan rumah, bisa dipantau. Misalnya Haidar sedang di Jakarta. Wah, rumahnya ditinggal. Ada CCTV. Untuk memantau ada siapa sih yang masuk ke situ? Apakah ada misalnya si A datang, ada tamu datang, atau misalnya ada sesuatu kejadian di rumah tersebut, itu bisa dipantau langsung. Tidak harus ditungguin. Ya, karena sudah ada kamera pengintai, disebutnya yaitu CCTV. Terus mendeteksi penyakit dengan cepat ya. Nih sekarang orang di Eropa, orangnya ada di Eropa, bisa diobatin oleh orang yang ada di Amerika. Nah, gak harus langsung pergi ya, langsung saja menggunakan robot itu. Dicek, bisa dicek. Ini penyakitnya, ini kelihatan. Nanti bisa diobatin. Itu ya, di dunia kedokteran itu sudah canggih seperti itu. Nah, ya, itulah diantaranya manfaat AI. Jadi tentang AI ini mudah-mudahan semuanya nanti bisa paham ya. Sekarang buka bukunya halaman 27. Sok dibuka. Dibuka bukunya. Ayo dibuka. Haidar, ayo. Pengertian dari AI, silakan ditulis. Ayo nulis. Ya.
Ayo. Ini nulisnya pakai apa nih? Pensil atau apa nih? Kok beda? Oh, pulpennya kok gini bulat. Aduh, bukan standar. Nulisnya yang rapi ya. Ini lagi. Bagaimana nulisnya sudah? Bagaimana sudah nulisnya? Nah, kalau sudah nulisnya simpan dulu. Simpan dulu bukunya. Simpan dulu di depan. Ditutup bukunya. Coba sekarang istirahatnya dengan ice breaking ya. Kamu tahu palu? Palu, palu. Palu untuk apa palu? Untuk mukul. Palu, shoot ya, palu. Nah, nih palu untuk mukul. Contoh, ada satu palu. Ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu. Ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu. Ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu. Ada empat palu menjadi lima. Ya, kalau udah bisa berarti berdiri. Praktek, siap. Semangat. Semangat. Siap. 1, 2, 3. Ada satu palu. Ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu. Ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu. Ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu. Ada empat palu menjadi lima. Ya, pakai mu. Ada lima palu. Ada lima palu menjadi patung. Yang gerak dapat pertanyaan. 1, 2. Ada satu palu. Ada satu palu. Ada dua palu. Ada dua palu menjadi patung. Nah, udah. Alhamdulillah. Patungnya diam. Kalau patung itu diam. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang Nah, apa tadi? Dari itu apa saja? Yang tadi dijelaskan? Alia, apa tadi? Yang pertama apa dijelaskan tadi? Manfaat. Sebelum manfaat apa tadi? Pengertian, kecerdasan buatan atau AI. Terus yang keduanya tadi manfaat dari AI. Terus contoh dari AI. Setelah contoh dari AI, ada juga manfaat untuk manusia tadi. Karena apapun yang kita buat ya harus ada manfaatnya buat kita sebagai manusia. Dan itulah harus menjadi sebagai peningkat rasa syukur ya. Peningkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan kecerdasan buatan saja kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Apalagi kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kecerdasan ya. Dengan nikmat sehat badan, nikmat cerdas ya, kita
harus bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalian nulis sudah, tadi juga sudah mengerjakan ya. Sudah mengerjakan tugas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya ya. Nanti di rumah bisa dipraktekkan. Apa sih AI itu? Kalau yang coba siapa yang di rumahnya punya laptop? Ada gak? Punya, ada yang punya, terus punya. Ada yang punya HP? Oh, banyak karena tiap hari main HP ya. Itu dengan HP itu kita bisa gunakan, katanya HP-nya sedang dioperasi. HP-nya sudah sehat ya. HP-nya sudah sehat. Nah, gunakan dengan adanya HP ya, itu sebagai apa? Pemanfaatan kecerdasan. Nanti di situ kita bisa belajar ya. Kalau misalnya materi IPAS, materi bahasa Indonesia merasa kurang nih dari buku, kita bisa lihat di AI. Ya, tadi apa contohnya tadi? ChatGPT. Ya, ChatGPT. Tinggal langsung ya masuk ke ChatGPT-nya, nanti otomatis akan tampil. Ya, siap bisa menggunakan HP dengan baik? Siap? Jadi handphone itu jangan hanya digunakan untuk main game saja, ya. Atau misalnya WA, main musik atau TikTokan aja ya. Ada yang seperti itu? Nah, mulai sekarang gunakan AI dengan sebaik-baiknya. Terus ada satu yang harus kita terapkan juga ya. Walaupun AI ini adalah robot ya, tetapi ketika kita bertanya kepada si ChatGPT tadi, kita pun sama ya. Harus istilahnya kalau bahasa kitanya mipit kudu amit, ngalak kudu menta kayaknya. Kudu bebeja. Jadi kudu izin. Mohon maaf misalnya. Tapi gak usah misalnya pakai apa banget gitu ya. Tapi cukup terima kasih informasinya gitu ya. Karena kita kalau diberikan sesuatu harus bilang terima kasih. Walaupun itu robot ya. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Itu ya. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar untuk materi ini ya ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.